Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Dr. Haji Agung Danarto MAG, mendampingi Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Muhammad Sayuti MPD MID PhD. Saya agak kaku bilang Paknya karena biasanya manggil Mas. Dari Pimpinan Pusat Aisyah, dari Kementerian Agama Kasih Kependidikan Pak Johar Mustafa atau mewakili Bu Elva Suroya SAG MPDI MPD Kasih Dikmat Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Ibunda Dr. Anda Hajah Soimah Kastolani, Ketua Badan Pembina Harian Madrasah Muallimin Muallimat Muhammadiyah beserta jajarannya, Profesor Dr. Mukhlas MT, Rektor Universitas Ahmad Dahlan, terima kasih Prof. Dua dosen UAD diizinkan membersamai disedekahkan apa Prof. Para jajaran direktur terdahulu, Ustadz Zamzuri Umar SSMPD, Ustadz Dr. Muhammad Ikhwan Ahada, yang saya lihat itu ya, yang lain mohon maaf kalau guru-guru kami saya terlewatkan, pengawas MTS maupun MA Pak Ma'ruf, SPDI MA Bu Evi, Efri Santi STP, segenap Badan Pembinaan Harian, Pak Habib, Pak Amika, Pak Ardani, dan secara khusus kakak kali, ya beliau bagaimanapun masuk 94 ya setelah saya 96, dan teman-teman yang banyak belajar saya karena kami sering lomba pidato ya kali ya. Sering lomba pidato, saya seringnya pidato dan puisi, itu yang kali nggak punya puisi. Jajaran direksi Ustadz Agus Mianta, Ustadz Zul, Ustadz Andi beserta istri dan teman-teman jajaran direksi yang masa jabatan 2025, dan semuanya mohon maaf, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sedayu, Kecamatan Wirobrajan, Kepala Sekolah di lingkungan Madrasah Muallimin, segenap guru dan karyawan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan pelantikan direksi. Saya ini juga tadi masuk Pak Agung, sudah lama juga saya tidak ke Muallimin, terakhir membersamai sebagai wadir. Saya sebenarnya sudah pengen menjaga jarak karena saya ini kali ketiga kali ketiga saya sudah keluar, tapi memang takdir Allah jugalah yang akhirnya pada sampai akhirnya saya berdiri di sini dan menyanggupi untuk menjadi direktur Muallimin. Karena bagi saya, Pak Agung, Pak Sayuti, Bapak Ibu semuanya, kalau di tanah Melayu tempat saya lahir itu kita mengenal istilah betuah begitu. Ini Muallim ini sangat betuah dengan saya, Pak Agung. Karena memang dari SD sampai S3, SMP sampai S3 saya lulus pas posisi di Muallimin. Jadi Sanawiyah saya lulus pas berada di Muallimin sama Aliyah. S1 saya ketika jadi musrif, S2 ketika saya membersamai Ustadz Ikhwan sebagai KUR kurikulum,
Lalu S3 ketika saya membersamai Ustadz Ali sebagai wadir. Nah ini kali apa hidayahnya saya nggak tahu apa. Gitu Prof. Jadi izin menyampaikan yang pertama tentunya kami sampaikan baik saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Ali Aulia LC Hum beserta jajarannya yang telah membersamai muallimin berkontribusi berdedikasi secara nyata. Saya sangat bisa merasakan bagaimana gelisah secara kesedihan, tapi bukan kesedihan ya kali ya, istilahnya apa? Terharu karena memang muallimin itu cinta kami, masa kami kecil, bagian dari cerita hidup yang tidak akan pernah terlupakan. Maka izinkan saya secara pribadi atas nama Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta mengucapkan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berproses membersamai Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua, tentunya kami memohon dengan sangat doa yang tanpa henti, support serta nasihat dari semua pihak. Di sini ada guru-guru kami juga yang dulu saya masih masa kecil, masih ngompol gitu ya. Ya karena ada juga ayahanda kami semuanya. Izinkan kami memimpin, menjadikan masa ini menuju pada masa yang lebih baik lagi. Karena kami menyadari dengan tengah perubahan yang begitu cepat, era disruption yang terjadi, di mana era kecerdasan buatan sudah menggantikan banyak peran manusia. Maka belum lagi anak-anak kita ini anak-anak generasi alpha yang memang dikenal sebagai generasi digital native-nya, yang memang tumbuh berkembang dalam dunia yang hyper digital, sehingga itu kita sadari ternyata mendidik hari ini tugas kita tidak semakin ringan, tidak semakin mudah, tapi tidak boleh kita hindari. Tugas kita hari ini dan secara khusus direksi yang terpilih yang telah sepertinya kita perlu memang mengkonstruksi ulang pendidikan kader Muhammadiyah. Karena memang direktur kali ini dilantik bukan persoalan administratif. Tadi Ustadz Ali sudah menyinggung bagian dari sejarah panjang. Terlebih madrasah ini didirikan oleh langsung pendiri Muhammadiyah yang dengan ketulusan hati dan keluasan hatinya, dengan ketaatan yang sangat kuat, ditumbuh kembangkanlah muallimin ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka muallimin bukan sekedar mengintegrasikan antara ilmu dan adab, tapi juga menuntun ruh kaderisasi yang itu terus harus membumi dan menjulang. Kita tidak sekedar mencetak lulusan tentunya, tapi juga melahirkan pemimpin pembaharu. Kita tidak sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, karena memang anak-anak kita sangat mudah untuk belajar dari dunia dengan digital hari ini, tapi juga mewariskan semangat tajdid dan semangat progresif atau semangat berkemajuan. Kita tidak sedang mengejar sekedar akreditasi, walaupun itu menjadi bagian yang tidak pernah lepas, tapi juga menjaga amanah ideologis persyarikatan Muhammadiyah. Maka di atas forum ini, izinkan saya menyatakan kepada semua pihak, wabil khusus Sivitas Akademika Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, para guru, karyawan, siswa, orang tua murid, izinkan kami membawa satu perubahan yang perubahan itu bisa diadaptasi dan direspon secara positif. Kami bertekad visi periodik kali ini adalah untuk membangun leadership, integrity,
progresif, dan impact. Kita punya umniyah, maksud saya. Umniyah, kalau kami menyebutnya umniyatus sab'ah. Jadi mungkin kalau di pemerintahan istilahnya, kalau Pak Jokowi punya nawacita, kalau Pak Prabowo punya astacita, nah kita perlu cita-cita juga Bapak Ibu. Yaitu yang kita sebut sebagai Sabta Cita, periodik kepemimpinan 2025-2029. Fokus perubahan itu harus nyata, harus terukur, dan tentu inilah yang kami harapkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya waktu itu sudah banyak berdiskusi sama Mas Sayuti, minta bantuannya untuk bisa membawa mualimin dengan banyak hal, dengan instrumen-instrumen Muhammadiyah yang dimiliki, termasuk dengan adanya amanah MPK, SDI, dan juga BPH, Madrasah Mualimin Muhammadiyah. Fokus cita-cita itu adalah dengan mengembangkan inovasi kurikulum, karena memang mengintegrasikan kurikulum, 4 kurikulum yang ada mualimin itu menuntut kita untuk melakukan pengembangan inovasi yang cukup cerdas dan tepat. Yang kedua juga perlunya penguatan literasi, peneguhan SDM, tata kelola, manajemen kolaboratif. Kami ingin mengajak pada era ini ke segala aktivitas dan segala program yang ada di mualimin itu berkolaborasi dengan pihak-pihak expert, para pakar dan sebagainya. Tentu tidak hanya saja alumni, tapi juga menjadi para pakar dan sebagainya untuk turun tangan melakukan percepatan perubahan. Karena kalau tidak begini, tentu kita akan tertinggal jauh. Perubahan zaman sudah sangat melesat dan tidak bisa terukur, maka kesadaran itu perlu kita pahami bersama. Dan hal yang lain yang menjadi, saya katakan tadi, cita yang dalam periode ini adalah pengembangan ketahanan fisik. Mungkin itu nanti tentunya tidak panjang lebar, karena nanti akan ada forum tersendiri yang akan kita sampaikan kepada sivitas akademika untuk bisa membangun satu perubahan yang betul-betul nyata, betul-betul terukur, dan betul-betul terwujud. Hilangkan praduga, hilangkan ketidaksamaan, perselisih pahaman, dan sebagainya, karena tradisi kita dari pendiri madrasah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentu open mind dan bekerja sama dengan secara menyeluruh. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.